Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk mengkaji tentang sirah nabawiyah. Kita mencoba melihat kembali bagaimana sejarah ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas hijrah secara terperinci. Ya, setelah kemarin kita hanya bahas tentang poin-poin besar. Ya, hari ini kita akan lihat hijrah secara terperinci bahwa Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setelah haji, beliau masih tinggal di Mekah. Ya, sisa bulan Dzulhijjah, ya Muharram dan Safar dengan pada saat Safar lalu kaum musyrikin Quraisy sepakat untuk membunuhnya. Ya, mereka sepakat. Ya, jadi beliau itu keluar dari kota Makkah hari Senin dan masuk kota Madinah hari Senin. Ya, ini dalam riwayat-riwayat yang kemudian dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan. Ya, nah beliau itu ketika memulai hijrah keluar dari kota Makkah, ya itu kan kita sebut beliau tuh keluar setelah sahabat-sahabatnya itu sudah sebagian besar sudah keluar, ya bahkan semuanya sudah keluar. Nanti Ali itu orang terakhir yang ikut. Nah, beliau itu pada saat sudah kemudian Allah izinkan beliau untuk berhijrah, ya, beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar pada siang hari dengan menutup wajahnya. Ya, beliau itu datang menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk memberitakan tentang hijrah ini. Kenapa beliau keluar siang hari bukan pada malam hari? Ya, siang hari karena bangsa Arab itu pada siang hari itu mereka lebih banyak berteduh. Panas, ya mereka lebih banyak berteduh karena panas. Ya, bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang pun tetap. Ya, kalau siang lagi panas, orang lebih banyak berteduh, lebih banyak pakai AC, ya kan? Lebih banyak di dalam rumah ngadem ketimbang ada di luar. Ya, apalagi pada saat itu kan ya transportasi onta ya jalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih waktu siang karena bangsa Arab itu punya kebiasaan siang hari itu mereka gunakan untuk menghindari matahari sekaligus ya mereka beristirahat. Ya maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menutup wajahnya, ya menutup wajahnya. Jadi ini sudah ada kesan bahaya, ya bahwa di sekeliling beliau ini sudah ada rencana-rencana untuk membunuh beliau. Ya, ini sudah tekad Quraisy itu. Ini terakhir sudah, ya, intimidasi, psikologis, ya, fisik, ekonomi, maka terakhir bunuh, ya, itu terakhir bunuh. Maka kemudian mereka jelas kemudian memantau segala apa yang dilakukan Nabi. Maka beliau keluar siang hari menutup wajahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, ya ila akhir ayat. Ingatlah ketika orang-orang yang kafir itu mereka membuat tipu daya untuk memenjarakan dirimu, membunuhmu, ya, mengusirmu, ya, membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya tersebut. Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Makar apapun yang mereka lakukan, wallahu khairul makirin. Allah itu lebih baik dalam kemudian menggagalkan makar mereka. Naam. Maka kemudian Abdullah ibnu Abbas ini juga menjelaskan tentang usaha pengepungan kaum musyrikin terhadap rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan diganti oleh Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Ya, pada saat nanti beliau pergi ke gua. Mereka tuh baru tahu itu keesokan harinya ketika menelusuri jejak-jejak pada saat itu. Nah, maka kata Aisyah, ya, pada hari itu kami sedang duduk di rumah Abu Bakar, ya, pada saat matahari itu sedang terik-teriknya. Ya, pada saat itu tiba-tiba datang seseorang memanggil Abu Bakar. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam keadaan bercadar, ya, di waktu yang tidak biasanya.
Ya, siang itu tidak biasanya beliau tuh datang. Ya, maka kemudian ini bukti cintanya Abu Bakar. Ayah dan ibuku menjadi jaminan untukmu ya Rasulullah. Ya, seakan-akan memastikan perlindungan. Kenapa? Kenapa langsung Abu Bakar mengatakan itu? Karena ini pasti ada sesuatu. Tidak mungkin Rasul datang di waktu yang tidak biasanya kecuali ada perkara yang penting. Apalagi beliau menutup wajahnya dengan menggunakan cadar. Ya, kemudian Aisyah mengatakan Rasul minta izin untuk masuk. Ya, ini kan luar biasa akhlaknya. Tetap minta izin untuk masuk. Walaupun beliau tahu Abu Bakar, Aisyah dan lain-lain, ketika kehadiran beliau, mereka ahlan wa sahlan ya Rasul. Ya, tapi beliau tetap minta izin untuk masuk pada saat itu. Ya, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat minta agar orang-orang yang ada di situ semua keluar. Semua keluar. Tapi Abu Bakar pada saat itu mereka tidak, semua keluargamu ya Rasul. Maksudnya orang-orang ini adalah orang yang begitu kemudian insya Allah apa yang kemudian disampaikan akan dijaga. Rasul bilang bahwasanya Allah telah mengizinkanku untuk berhijrah. Itu yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, aku akan menemani dirimu. Allah. Ya, ini itulah Abu Bakar. Tidak pernah kemudian membantah, tidak pernah kemudian mempertanyakan. Ya, makanya gelarnya As-Siddiq. Ya, di saat Abu Jahal, ya, ketika kemudian membantah peristiwa Isra Mi'raj, dia langsung mengatakan, aku percaya. Saat itu kalau Abu Bakar dia kemudian mengingkari, itu gempar. Tapi iman yang membuat dia langsung mengatakan, aku percaya apa yang kemudian dikatakan Nabi Muhammad. Maka kemudian ketika dikatakan pada saat itu, Abu Bakar kemudian mengatakan, aku akan menemanimu ya Rasul. Maka Abu Bakar pada saat itu menawarkan agar memakai atau menggunakan salah satu kudanya. Ya, pada saat itu ya, menawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasul meminta jual saja kepadaku kuda tersebut, ya, sehingga kemudian seakan-akan tidak ingin memberatkan Abu Bakar. Ini luar biasa ya akhlaknya Rasul ini, masya Allah. Maka kemudian kan Abu Bakar punya dua, termasuk putri Asma binti Abu Bakar, kemudian Aisyah. Pada saat itu mereka mempersiapkan bekal pada saat itu. Ya, bekal yang kemudian akan digunakan pada saat itu dipersiapkan, ya, semuanya dipersiapkan. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu bertemu di gua yang disebut gua Thur, ya, di gua Thur. Jadi dalam riwayat itu bermalam di sana selama 3 hari, selama tiga hari. Jadi memang awalnya itu Gua Thur itu sebenarnya letaknya itu bukan ke arah Madinah, ya, ke selatan. Jadi itu untuk mengecoh sebenarnya, mengecoh Quraisy yang nanti mengejar pada saat itu, ya. Nah, memang Abu Bakar itu punya Amir bin Fuhairah, ini budaknya Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, ya, dia itu setiap subuh tuh pulang. Jadi dia ikut. Jadi Abdullah bin Amir bin Fuhairah ini budaknya Abu Bakar yang suka, dia tuh bawa kambing itu di sekeliling itu sebenarnya untuk menghapus jejak. Sama bawa makanan. Itu untuk menghapus jejak. Kalau Abdullah bin Abu Bakar setiap subuh tuh dia pergi untuk apa? Untuk dia menguping apa yang sedang dibicarakan oleh Quraisy dalam rangka pengejarannya ini, dia yang tugasnya menguping. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang keluar bersama Abu Bakar itu menuju gua di waktu malam. Jadi di situ mereka 3 hari. Mereka 3 hari. Ya. Sebenarnya tuh musyrikin itu juga punya tracker yang hebat. Mereka tuh berhasil nge-track sampai ke situ. Sampai di Gua Thur itu ketemu. Ya, tapi kemudian buktinya Abu Bakar itu melihat kaki mereka. Antum bisa bayangkan, itu sudah kelihatan kaki mereka. Ya, sampai Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, jika mereka lihat ke bawah saja selesai. Ya, maka Rasul itu memperkuat Abu Bakar itu dengan mengatakan, tenang Abu Bakar, kita ini berdua,
Ya, namun Allah jadi yang ketiga. Ya Allah. Ya. Jadi agar kemudian tawakal mereka itu, masya Allah, ini tawakal yang betul-betul tinggi itu terjadi di situ, teman-teman. Ini masya Allah luar biasa. Ya. Maka kemudian akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar ini dalam satu riwayat yang meskipun dikatakan bahwa riwayat ini dalam Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat mengatakan bahwa keluar itu pada tanggal 4 Rabiul Awal, ya, itu keluar dari gua Thur, ya. Nah, maka kemudian menelusuri jalan menuju Madinah, tentu dengan khawatir. Abu Bakar nih kadang-kadang di depan, kadang-kadang pindah ke kanan, kadang-kadang ke kiri, ke belakang. Abu Bakar nih khawatir. Tiba-tiba Quraisy muncul dari depan, tiba-tiba muncul dari kanan, ya. Maka ini luar biasa. Ya, mereka keluar di malam hari agar kemudian sudah tidak ada lagi yang kemudian mengintai mereka. Nah, yang menarik ada sebuah kisah, ya, di mana ketika mereka kemudian berjalan, ya, ikut juga budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah ini ikut. Ya. Mereka berjalan, jadi 4 orang, Rasul, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan. Ya, Abu Bakar nih gelisah, pindah kiri kanan karena takut tiba-tiba musuhmu muncul. Maka yang luar biasa, ini kisah yang kemudian masya Allah, ya, Allah kemudian melindungi mereka. Ya, ya, mereka istirahat, ya, layaknya seperti orang yang kemudian bermusafir, berperjalanan. Ya, maka Abu Bakar itu selalu mendampingi Rasul. Jadi kalau ketemu orang, ya, ketemu orang di jalan, ya, kemudian ada yang nanya, Abu Bakar itu akan jawab, hadzal rajul yahdini sabil. Abu Bakar itu bilang bahwa orang ini menunjukkan jalan kepadaku. Maksudnya Rasul itu penunjuk jalan. Jadi kata Anas bin Malik, fayahsibul hasibu annahu innama ya'ni tariq wa innama ya'ni sabilil khair. Jadi orang yang nanya tuh jadi tahu, oh ini penunjuk jalan. Padahal sebenarnya ya maksud Abu Bakar penunjuk ke jalan kebaikan. Ini kata Anas bin Malik. Jadi benar kalau Abu Bakar bilang penunjuk jalan, ya iya penunjuk jalan khair, kebaikan. Abu Bakar nggak bohong. Tapi sekaligus jadi tidak mencurigakan. Ya. Jadi tiba-tiba Abu Bakar ini gelisah memang karena takut Nabi ketahuan. Tiba-tiba tuh suka jalannya kayak kita jalan tuh khawatir. Was-was tiba-tiba ngeliat ke kiri, ngeliat ke belakang, ya, karena bahaya. Maka dari Imam Al-Bukhari dari Suraqah bin Malik, ketika mereka tuh sampai di salah satu tempat, maka ada seseorang yang datang. Ya, jadi pada saat itu ada orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kasih tahu kepada Suraqah. Suraqah ini dia sudah dengar bahwasanya siapa yang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat hadiah. Maka Suraqah ini dia ingin dapat hadiah. Ketika dia dengar diam-diam ada berita, ya, maka kemudian dia kejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sudah bawa senjata, dia sudah bersiap-siap. Ya, maka kemudian dia ambil mata tombak untuk mengundi. Ya, kenapa? Ketika dia sudah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Amir bin Fuhairah, Abu Bakar dan penunjuk jalan, dia semakin kencang. Tapi tiba-tiba kudanya jatuh. Kudanya jatuh. Bangsa Arab yang dulu kan jahiliyah akan menganggap ini sebagai tanda sial. Maka dia ingin memastikan, dia ambil mata tombak yang kemudian dia undi. Ya itulah yang saya bilang kan, dia suka mengundi. Ya. Apakah lanjut atau tidak? Ya kan? Hasil undian ini ternyata tidak sesuai dengan keinginan dia. Sebenarnya tidak sesuai. Tapi kemudian dia tetap kejar. Walaupun tidak sesuai. Dia kejar. Tapi dalam riwayat dikatakan kedua kaki dari kudanya ini masuk ke dalam pasir. Ya, sehingga kemudian dia kejar terus. Dia undi lagi, dia kejar terus. Sampai saat dia itu bisa mendengar doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Sampai kemudian dia ada satu peristiwa yang kemudian membuat dia itu merasa yakin bahwa Rasul itu sebenarnya utusan Allah yang dilindungi. Allah itu melindungi Rasul, ya. Maka kemudian Surakah ini, ya, dia menghampiri Rasul dan kemudian dia berjanji bahwa dia nggak akan mengganggu Rasul dan Abu Bakar, ya. Bahkan kemudian dia ceritakan kejadian yang dia alami, ya, wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu minal habsi anhum, ya, ila akhir riwayat. Ya, dia cerita, maka kemudian dia tuh yakin bahwa Rasul ini kemudian akan menang, ya. Maksudnya tuh akan berhasil melewati semua ini dan mendapatkan kemenangan. Dan Rasul juga minta kepada Suraqah agar tidak memberitakan kepada yang lain tentang beliau, ya. Suraqah ini sempat meminta dalam riwayat itu minta surat jaminan dari Rasul, ya, minta surat jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Suraqah bin Ju'sum. Jadi Rasul itu pernah mengatakan kepada dia, suatu saat dia akan memakai gelangnya Raja Persia. Nah, itu diwujudkan oleh Umar bin Khattab ketika mereka selesai menaklukkan Persia, ya. Pada saat itu kan ghanimah, harta pampasan itu ditaruh di depan Masjid Nabawi. Itu ditutup pakai kain hitam. Besok baru kita buka, kata Umar. Ketika dibuka itu hadir Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Aus, Abbas bin Abdul Muthalib. Itu ketika buka tuh luar biasa. Semua harta yang pernah mereka dengar, belum pernah mereka lihat, mereka lihat. Berlian, permata, zamrud, semua ada. Itu luar biasa, ya. Umar sampai bilang sama tentaranya, anak kagum sama antum. Gak ada satupun yang mengambil harta yang ada di balik ini. Maka dikatakan, antal amin. Engkau amanah, ya Amirul Mukminin. Engkau taat kepada Allah, maka kami taat kepadamu, ya. Cuman nanti gelangnya Raja Persia, Raja Kisra, itu diambil dipakaikan kepada Suraqah bin Ju'sum. Masya Allah. Bayangkan, ya, seorang Suraqah bin Ju'sum dari kabilah yang biasa itu dikasih gelang Raja Persia yang menguasai bumi belahan bagian timur. Ini luar biasa, ya, kisah yang kemudian bagaimana ternyata Suraqah ini justru dulu mengejar Nabi, ya, ketika Nabi hijrah. Nah, jadi kadang mereka jalan, ya, waktu jalannya tuh di waktu malam, ya, hingga kemudian kalau tiba zuhur mereka istirahat karena memang saat-saat itulah jalanan tuh sepi, nggak ada yang lewat, ya. Maka kemudian kadang-kadang mereka istirahat. Masya Allah, Makkah Madinah itu ditempuh menggunakan kendaraan dengan kecepatan yang stabil, ya kan. Kalau kita dari Makkah Madinah itu kan pakai kendaraan, ya, pakai bisnya konstan, kecepatannya cukup tinggi, itu bisa sampai 8-9 jam. Apalagi zaman itu, ya, hanya kemudian Masya Allah, ya, jadi panasnya saja kita sudah di dalam kendaraan yang full AC saja, ya, itu masih kepanas, maksudnya masih kerasa tembus panasnya. Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka mereka tuh suka berteduh ketika menemukan tempat yang agak adem untuk dijadikan tempat istirahat, ya. Pada saat itu Rasul itu akan disiapkan tempat untuk beliau tidur oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Maka kemudian baik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maupun Abu Bakar, tiap ketemu seseorang, mereka ini akan kemudian hati-hati ketika berbicara, ya. Sampai ketika kalau ketemu orang, ya itu yang tadi saya katakan, Abu Bakar akan bilang ini orang yang nunjukin jalan. Jadi orang tuh tahu bahwa Rasul itu penunjuk jalan, ya. Nah, maka kemudian kaum muslimin di Madinah, Ansar ini, mendengar keberangkatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, maka setiap hari itu mereka menunggu kedatangan.
Setiap hari mereka menunggu tuh sampai di luar batas kota Madinah tuh mereka datang untuk kemudian menanti. Ya. Kalau matahari sudah meninggi, maksudnya sudah malam, baru mereka pulang. Ya. Maka hari di mana Rasul itu tiba, semua orang menunggu tuh sampai nggak ada lagi tempat untuk berteduh pada saat itu. Ya. Itu pertama kali yang melihat tuh seorang Yahudi. Dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia panggil kaum muslimin, ya. Akhirnya mereka datang keluar dengan penuh kebahagiaan, masya Allah, untuk menyambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam salah satu riwayat, dari jauh mereka kira Rasul itu Abu Bakar. Sempat, karena Abu Bakar itu ubannya lebih banyak. Abu Bakar buka sorbannya, dia ini kan ke Rasul. Ya, karena kan di bangsa Arab itu orang yang banyak ubannya itu dipanggil syekh. Terkadang ubannya sudah banyak. Jadi kalau dipanggil syekh jangan ini dulu. Biasa jadi dia dari kalangan terhormat, atau misalnya dia ubannya sudah banyak. Ya, kita pun jenggot udah rada-rada putih sedikit. Ya. Jangan panggil syekh. Ya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu singgah pertama itu di Kuba selama 14 malam, dan beliau mendirikan Masjid Kuba di situ. Masjid Kuba dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, yang di kitab Fathul Bari juga dinyatakan seperti itu. Ya, termasuk Ammar bin Yasir itu termasuk orang-orang yang kemudian membantu Rasul mendirikan masjid di situ. Ya. Nah, barulah nanti ketika beliau masuk kota Madinah, ya, beliau itu mengutus seseorang untuk menghadap kabilah Bani Najjar, ya, untuk menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjemput Rasul itu dari kaum Ansar dicatat ada 500 orang. 500 orang mereka datang untuk menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu gempar kota Madinah, masya Allah. Sampai di atas rumah, anak-anak kecil tuh semua keluar, ya, untuk menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Al-Barra ibnu Azib mengatakan bahwasanya aku nggak pernah melihat kota Madinah tuh begitu bahagianya seperti hari mereka menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar sampai Nabi bilang hatta talqauna fil haud, sampai nanti suatu saat kita bertemu di telagaku. Masya Allah. Itu beliau sampaikan kepada kaum Ansar. Kenapa? Karena ya itulah bagaimana mereka menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu ketika masuk kota Madinah, sampai beliau tiba di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari. Ya, Abu Ayyub Al Ansari. Ya, beliau katakan, mana rumah kerabat, maksudnya rumah mana yang kemudian paling dekat. Maka Abu Ayyub mengatakan, ana ya Rasulullah, ya, ini rumahku dan ini pintunya. Lalu beliau pun, Nabi SAW masuk di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari. Pada saat itu semua orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang menjamu Rasul SAW. Kalau lewat satu rumah mereka minta Rasul masuk untuk dijamu. Ya, masya Allah. Rasul itu biarkan unta ini berjalan, dan kemudian dia akan menuruti perintah. Maka unta itu berhenti dan duduk di depan rumah Abu Ayyub Al Ansari. Ya, pada saat itu, masya Allah, ini luar biasa. Ya. Abu Bakar tuh menyebutkan kalimat yang sama, ayah dan ibuku menjadi jaminanmu ya Rasulullah. Seakan-akan tuh memastikan Rasul bahwa beliau aman tiba di sini, beliau akan kemudian dijamin oleh mereka. Ya. Maka kemudian ada riwayat yang mengatakan Rasul itu tinggal di rumah Abu Ayyub Al Ansari ini 7 bulan. Lama juga, 7 bulan. Ya, kaum Ansar itu sampai mengadakan undian untuk menentukan tempat tinggalnya kaum Muhajirin. Ya, kenapa? Ini masya Allah teman-teman sekalian. Ya, ini dalam Sahih Bukhari, Fathul Bari. Saking kemudian mereka ini lebih mengutamakan kaum Muhajirin ketimbang diri mereka sendiri. Ya, itu diundi. Suatu perkara tuh kalau sampai diundi berarti sulit menentukan siapa yang berhak. Iya kan?
Seperti hadis Rasul, kalau manusia tahu pahala sholat di saf awal, maka mereka akan menentukannya dengan mengundi. Maka kaum Ansar itu mengundi untuk menentukan siapa yang berhak menjamu muhajirin. Ini kan berarti berlomba-lomba. Zaman sekarang nih boro-boro diundi. Nggak ada yang menawarkan diri. Zaman dulu mereka mengundi. Kenapa? Semuanya tuh Masya Allah, itulah. Jadi wajar kalau mereka tuh disanjung dengan sanjungan yang kekal abadi sampai hari kiamat. Sanjungan itu dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Khusus Allah kemudian menyanjung kaum Ansar. Ya, kenapa? Karena keagungan sifat mereka kemudian yang kemudian menyambut kaum muhajirin. Ya. Maka Rasulullah SAW juga memuji mereka. Ya, kalaulah bukan karena hijrah, ya, kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku tuh sudah menjadi bagian kaum Ansar. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, dalam Sahih Bukhari, kalau kaum Ansar melintasi satu lembah atau jalan, maka jalan di setapak di kaki gunung itu akan aku gunakan untuk aku lalui. Ya, di sini menggambarkan betapa kemudian beliau itu sangat mencintai kaum Ansar. Jadi teman-teman sekalian, perjuangan hijrah ini sangat berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian beliau ini pernah mengatakan, demi Allah, Makkah adalah sebaik-baik tempat. Ya. Bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir dari Makkah, niscaya aku tidak akan keluar dari kota ini. Ya, makanya dulu waktu Suraqah pamannya Khadijah, ketika Waraqah bin Naufal mengatakan mereka akan mengusirmu, beliau kemudian terusik dengan itu. Ya, kalau sekedar hanya dizolimi, didustakan, beliau tenang. Tapi ketika dikatakan akan terusir, maka beliau kemudian keluar. Masya Allah. Jadi mereka menghadapi berbagai kesulitan, ya, bisa dibayangkan beradaptasi dengan tempat yang kemudian baru, ya. Maka kemudian ini adalah hal yang menunjukkan betapa iman yang mereka tanamkan di dalam diri mereka itu tidak goyah, ya, dengan melakukan perjalanan hijrah ini. Ya, bahkan Nabi SAW ini kemudian pernah berdoa, ya Allah, ya, mudahkan hijrah sahabat-sahabatku dan jangan engkau kembalikan mereka dalam kekufuran. Ya, yang berarti lagi-lagi hijrah ini menjaga jiwa dan agama mereka agar kemudian tidak mendapatkan fitnah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita yang ada di dalam diri kita ini, karena ini adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita ini di minggu depan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari kemudaratan-kemudaratan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.